Episode 33 Dua Tulang Jiwa. Du Weilun sangat senang dengan sikap Huo Yuhao. Mengangguk kepalanya, permata merah besar di tangan kanannya bersinar, menyebabkan tas kulit muncul di tangannya. Tas kulit itu sepertinya adalah alat jiwa, karena ada beberapa pola berwarna gelap yang tertulis di tas coklat itu, dan Huo Yuhao dapat merasakan gelombang kecil kekuatan jiwa darinya. Du Weilun berkata, "Anak-anak, mengingat bagaimana kamu mampu mengalahkan 3 tetua jiwa, dan telah menjadi juara dalam penilaian mahasiswa baru, aku telah meminta agar akademi membuat pengecualian dan memberimu hadiah lain. Namun, hanya ada satu hadiah, artinya Anda harus memilih kepada siapa hadiah tersebut akan diberikan. Pada saat yang sama, ini adalah hadiah paling berharga yang diberikan akademi dalam 300 tahun terakhir. Lihatlah." Setelah selesai berbicara, dia menyerahkan tas kulit itu kepada Wang Dong. Wang Dong mengulurkan tangannya dan menerima tas kulit itu. Pada saat itu, dia masih merasa agak sedih karena ketidakmampuan Huo Yuhao menjadi murid inti. Sebagai akibatnya, kegembiraannya terhadap hadiah itu menjadi sangat berkurang. Ketika dia menerima tas kulit itu, tanpa sadar dia melepaskan ikatan tali yang menahannya. Bola cahaya kuning langsung terlepas dari tas kulit tanpa peringatan apapun. Di bawah tatapan takjub dari trio Huo Yuhao, perlahan-lahan ia naik ke udara. Itu adalah tulang kecil namun indah yang tampaknya seukuran telapak tangan seseorang. Itu memancarkan cahaya kuning pucat, yang menyebabkan detak jantung trio Huo Yuhao berdebar saat mereka melihatnya. Gelombang kuat kekuatan jiwa yang dipancarkannya menyebabkan udara di dalam kantor menjadi kental. Ini adalah pertama kalinya mereka merasakan perasaan aneh seperti ini. Ini tulang jiwa. Wang Dong bertanya, ekspresi heran di wajahnya. Meskipun Du Weilun telah mengisyaratkan bahwa hadiah mereka sangat berharga, mereka tidak pernah berpikir bahwa itu adalah tulang jiwa. Ini adalah tulang jiwa. Ini adalah sesuatu yang 100 kali lebih berharga daripada cincin jiwa bagi seorang guru jiwa. Cincin jiwa adalah objek berbasis energi yang akan selalu muncul ketika makhluk jiwa mati, tetapi kemungkinan munculnya tulang jiwa kurang dari 1 dalam 10.000. Meskipun monster jiwa berperingkat lebih tinggi memiliki peluang lebih tinggi untuk menjatuhkan tulang jiwa, hanya monster jiwa berusia 100.000 tahun yang dijamin akan menjatuhkan tulang jiwa. Jika seorang master jiwa berhasil mendapatkan tulang jiwa, kekuatan mereka akan segera naik 1 level, yang memungkinkan mereka memiliki keuntungan besar melawan master jiwa lain dengan peringkat yang sama. Namun, seorang master jiwa hanya dapat memiliki paling banyak 6 tulang jiwa, tulang kepala, tulang batang tubuh, dan 4 tulang anggota badan. Dari 6 tulang jiwa yang mungkin dimiliki seseorang, yang paling berharga adalah tulang batang tubuh. Namun, itu juga yang paling langka di antara keenamnya. Tulang kepala adalah yang paling berharga kedua, sedangkan 4 tulang anggota badan sedikit kurang berharga. Meski begitu, tulang jiwa akan selalu menjadi barang paling berharga di pelelangan suatu negara ketika tulang itu ada, tidak peduli di negara mana pelelangan itu diadakan. Selain itu, tidak ada pasar di mana seseorang bisa membeli begitu saja tulang jiwa. Seseorang membutuhkan minimal 100.000 koin jiwa emas, untuk mendapat kesempatan membeli 1 di pelelangan. Lebih sering daripada tidak, seseorang perlu melakukan barter untuk mendapatkan tulang jiwa. Terlepas dari betapa kayanya Akademi Shrek, mereka masih tidak memiliki banyak tulang jiwa yang disimpan. Hanya siswa yang paling berprestasi, atau siswa yang telah melakukan perbuatan luar biasa berjasa, yang memiliki kesempatan untuk mendapatkan tulang jiwa sebagai hadiah. Ketika akademi membagikan hadiah seperti ini, itu menandakan bahwa mereka berpikir bahwa manfaat dan pengaruh yang akan mereka peroleh di masa depan lebih besar daripada biaya tulang jiwa. Huo Yuhao masih memiliki kebencian yang terkubur jauh di dalam hatinya karena tidak dijadikan murid inti. Namun, begitu dia melihat tulang jiwa, baik itu maupun ambang hatinya berangsur-angsur menghilang. Itu bukan karena itu adalah sesuatu yang dia inginkan, melainkan karena hal itu membuat dia menyadari betapa adilnya akademi itu. Dia belum bisa menjadi murid inti Departemen Jiwa Bela Diri, namun bisakah akademi disalahkan karena tidak adil? Bagaimanapun, dia hanya memiliki 1 cincin jiwa. Mahasiswa baru dengan tingkat kultivasi yang lebih tinggi darinya adalah hal biasa, dan meskipun dia adalah anggota tim juara, dia hanya menjadi penonton di mata orang-orang yang menonton. Cincin jiwa pertamanya juga hanya berwarna putih. Jika dia ditempatkan pada posisi Du Weilun, apakah dia bersedia membiarkan dirinya menjadi murid inti? Simpul di hatinya sudah mulai terlepas,
sehingga ekspresi Huo Yuhao mulai semakin rileks. Setelah itu, sikap awalnya yang kaku dan hormat menjadi lebih alami. Du Weilun tersenyum. Tidak menyangka, ya, benar, hadiahmu adalah tulang jiwa. Namun, kalian semua harus tahu betapa berharganya tulang jiwa. Karena itu, hanya ada satu orang meskipun kalian bertiga. Karena itu, Anda harus memutuskan kepada siapa Anda akan memberikannya setelah Anda kembali. Namun, jangan biarkan tulang jiwa ini memengaruhi persahabatan Anda. Meskipun tulang jiwa sulit ditemukan, sahabat yang baik bahkan lebih langka daripada tulang jiwa. Nah, saya akan memberi kalian gambaran singkat tentang tulang jiwa ini. Tulang jiwa ini adalah sesuatu yang saya pilih khusus untuk kalian, karena master jiwa tipe penyerangan dan tipe kontrol dapat menggunakannya. Itu adalah tulang kaki kiri yang dikenal sebagai tulang kaki kiri macan tutul setan kosong. Setelah menyatu dengannya, seorang master jiwa akan mengalami peningkatan kecepatan, serta memperoleh keterampilan ofensif yang dapat diaktifkan menggunakan kaki kirinya. Namun, manfaat terbesar dari tulang jiwa ini terletak pada kenyataan bahwa ia akan menghasilkan keterampilan yang berbeda jika digabungkan dengan jiwa bela diri yang berbeda. Namun, itu pasti cocok untuk kalian bertiga. Saya akan memberikannya kepada Anda sekarang, bersama dengan tas kulit ini. Tas kulit dapat menyembunyikan undulasi kekuatan jiwa yang dihasilkan oleh tulang jiwa. Anda harus menggabungkannya secepat mungkin, meskipun halaman akademi sangat aman, harta berharga dapat menghancurkan orang yang tidak bersalah. Selain itu, Anda harus merahasiakan ini untuk akademi. Nah, saya yakin Anda akan tahu apa yang harus dilakukan. Setelah menyingkirkan tulang jiwa, Du Weilun mengirim mereka pergi. Ketiganya dengan hormat mengucapkan selamat tinggal padanya saat mereka meninggalkan gedung sekolah. Begitu mereka keluar dari gedung, mereka semua berhenti berjalan secara bersamaan. Huo Yuhao, Wang Dong, dan Xiao Xiao saling melirik satu sama lain. Setelah itu Xiao Xiao berkata, "Ayo berikan pada Yuhao." Wang Dong mengangguk. "Saya setuju." Setelah mengatakan ini, keduanya memandang ke arah Huo Yuhao. Wang Dong sudah meletakkan tas kulit di depannya. Dalam hal kekuatan individu, tidak ada keraguan bahwa Huo Yuhao saat ini adalah yang terlemah dari ketiganya. Jika dia mendapatkan tulang jiwa kaki kiri ini, dia akhirnya memiliki keterampilan menyerang. Dikombinasikan dengan peningkatan kecepatan yang dia terima dari penggabungan dengan tulang jiwa, Huo Yuhao akan segera memiliki kekuatan untuk melawan murid inti lainnya. Namun, Huo Yuhao dengan tegas menggelengkan kepalanya. "Tidak, aku tidak bisa memiliki tulang jiwa ini." "Wang Dong, apakah kamu lupa konsep wanita yang utama? Kita harus memberikan tulang jiwa ini kepada Xiao Xiao. Ini hanya penilaian pertama kami di akademi. Selama kita bekerja lebih keras dan mendapatkan hasil yang lebih baik, kita pasti akan menerima tulang jiwa lain sebagai hadiahnya. Dari kami bertiga, Xiao Xiao adalah satu-satunya perempuan. Kalian berdua mengenaliku sebagai pemimpin tim kalian, jadi bagaimana aku bisa mengambil sesuatu sebaik ini dari kalian berdua?" Meskipun usianya masih sangat muda, dia tahu bahwa Du Weilun tidak berencana memberikan tulang jiwa ini kepadanya. Terlebih lagi, seperti yang dia katakan, sebagai seorang pemimpin, bagaimana dia bisa mendapatkan semua keuntungan untuk dirinya sendiri? Xiao Xiao tercengang. "Yuhao, kamu tidak mungkin seperti ini. Anda memainkan peran paling penting dalam pertandingan kami. Di saat yang sama, kamu adalah orang yang paling membutuhkan tulang jiwa ini." Huo Yuhao hanya tersenyum. "Xiao Xiao, kamu tidak perlu mengatakan apapun lagi. Saya sudah memutuskan, apapun yang terjadi, saya tidak menginginkan tulang jiwa ini. Apakah kamu setidaknya belum memikirkannya? Memang benar aku mungkin bisa memperoleh skill tipe menyerang ketika aku menyatu dengan tulang jiwa ini, tapi aku adalah master jiwa tipe mental, memiliki keterampilan seperti itu mungkin bukan hal yang baik bagiku. Saya perlu bekerja lebih keras lagi, dan menggunakan kemampuan saya sendiri untuk menjadi lebih kuat. Memberiku tulang jiwa saat ini mungkin tanpa disadari membuatku terlalu bergantung pada kekuatan serangan yang diberikannya padaku, tapi lain ceritanya. Meskipun Anda memiliki jiwa bela diri kembar, peningkatan kecepatan jelas merupakan manfaat terbaik yang dapat Anda terima saat ini, karena peningkatan kecepatan akan membuat lebih aman bagi Anda untuk mengaktifkan kedua jiwa alat Anda di medan perang. Saya sudah memikirkannya dengan matang, tulang jiwa ini paling cocok untukmu, tidak diragukan lagi. Nona pertama, kamu tidak harus bersikap sopan.
Wang Dong memandang Huo Yuhao, lalu melirik Xiao Xiao. Tak berdaya, dia berkata, Yuhao, kamu lebih menghargai kekasih daripada temanmu. Xiao Xiao terkikik. Simpan, kamu. Baginya, kamulah kekasihnya dan akulah temannya. Tidak apa-apa jika perempuan dan laki-laki saling berpelukan selama keterampilan fusi, tapi kalian berdua saling berpelukan demi milikmu, hehe. Wang Dong segera menjadi marah dan melemparkan tas kulit yang berisi tulang jiwa ke arah Xiao Xiao. Xiao Xiao menangkapnya dan terus tertawa. Kalau begitu, aku tidak akan sopan. Jika kita mendapatkan tulang jiwa lain sebagai sebuah tim, salah satu dari kalian berdua dapat memilikinya. Setelah dia selesai berbicara, dia menyimpan tulang jiwa itu ke dalam alat jiwa tipe penyimpanannya. Senyuman kegembiraan yang tak bisa disembunyikan muncul di wajahnya. Wang Dong menoleh ke Huo Yuhao. Yuhao, kamu tidak bisa menjadi murid inti. Ini, Huo Yuhao menggelengkan kepalanya. Kamu tidak perlu mengatakan apapun, aku baik-baik saja. Aku sudah memikirkannya matang-matang. Meskipun aku mungkin memiliki kualifikasi untuk menjadi murid inti saat aku bersamamu, bagaimana jika aku sendirian? Apakah saya masih bisa mengalahkan musuh saya? Jika lawanku memiliki kemampuan efek area dan mewaspadai kejutan spiritualku, aku pastinya bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk mengalahkannya tanpa bantuanmu. Akademi tidak memilihku sebagai murid inti adalah keputusan yang adil. Oleh karena itu, saya harus bekerja lebih keras lagi untuk membuktikan diri. Kata yang bagus. Sebuah suara yang familiar, namun membuat mereka bergidik, tiba-tiba terdengar. Mereka berbalik dan melihat Zhou Yi perlahan mendekati mereka. Guru Zhou, trio Huo Yuhao tidak bisa menahan perasaan heran. Bukankah, Guru Zhou seharusnya membawa siswa kelas 1 kembali ke gedung sekolah bersama Guru Wang? Kenapa dia tiba-tiba muncul di sini? Zhou Yi menatap tajam ke arah Huo Yuhao, lalu memperlihatkan ekspresi kepuasan dan kepuasan yang jarang terlihat. Yuhao, aku datang menemuimu. Saya tidak menyangka Anda bisa mengetahuinya sendiri. Namun, saya sangat senang, kamu layak disebut muridku. Oh benar. Karena kalian bisa menjadi juara turnamen mahasiswa baru, aku juga punya hadiah untukmu. Setelah dia selesai berbicara, alat jiwa tipe penyimpanan di tangannya, yang berbentuk gelang perak, menyala. Sebuah tas kulit muncul di tangannya, dan dia menyerahkannya kepada Huo Yuhao. Tas kulit itu hampir identik dengan yang diberikan Direktur Du Weilun kepada mereka, yang langsung membuat trio Huo Yuhao terperangah. Tidak mungkin, ketiganya berkata serempak. Zhou Yi juga tercengang. Apa yang tidak mungkin terjadi? Xiao Xiao tanpa berkata-kata mengeluarkan tas kulit berisi tulang kaki kiri macan tutul iblis kosong yang baru saja dia simpan. Mereka perlu merahasiakannya dari siswa lain, tapi mengapa mereka menyembunyikannya dari guru yang bertanggung jawab di kelas mereka? Zhou Yi langsung tercengang. Apakah ini hadiah yang diberikan sekolah padamu? Trio Huo Yuhao secara bersamaan mengangguk. Jejak kegembiraan muncul di mata Zhou Yi. Tidak heran kalau Direktur Du bersikap begitu tertutup. Dia sebenarnya berencana memberimu sesuatu yang berharga seperti ini. Tulang jiwa apa ini? Huo Yuhao memberinya penjelasan singkat tentang kemampuannya, dan memberitahunya bahwa mereka berencana memberikannya kepada Xiao Xiao. Zhou Yi mengangguk. Kalian semua anak-anak yang baik. Anda harus tahu, bahkan Kaisar Jiwa, atau bahkan ahli peringkat jiwa Douluo, akan sulit untuk tetap tenang ketika mereka menghadapi tulang jiwa. Aku hanya memberimu tulang jiwa lagi karena kamu pantas mendapatkannya. Apakah kalian masih ingat pertandingan kalian dengan Ning Tian, Wu Feng, dan Nanmen Yuner? Selama pertandingan itu, saya bertaruh dengan guru mereka, itulah caraku memenangkan tulang jiwa ini. Ini adalah tulang jiwa dengan kualitas yang relatif buruk, tetapi memiliki kemampuan untuk menyatu dengan tulang jiwa lainnya. Jika Anda dapat menemukan dua tulang jiwa lagi yang memiliki atribut serupa dengan yang ini, Anda dapat menggabungkannya dengan yang ini. Ini adalah harta yang tak ternilai bagi seseorang yang membutuhkannya, tetapi kemungkinan Anda bisa mendapatkan dua tulang jiwa lain dengan atribut serupa dengan yang ini terlalu kecil. Jadi, saya sarankan Anda segera memadukannya. Itu adalah tulang lengan kiri, dan dikenal sebagai tulang lengan kiri jiwa hukum rahasia. Sebenarnya, ini tidak bisa dianggap sebagai tulang jiwa sejati, karena tidak diproduksi oleh satu makhluk jiwa pun. Hukum rahasia tulang jiwa ini diperoleh melalui metode khusus namun brutal. Untuk mendapatkan satu tulang jiwa hukum rahasia, seseorang harus membunuh 100 makhluk jiwa berjenis sama dalam waktu 1 jam,
kemudian menggunakan teknik rahasia untuk mengaktifkan semua cincin jiwa mereka pada saat yang bersamaan. Meski begitu, hanya ada kemungkinan 10% untuk menghasilkan tulang jiwa ini. Ini adalah metode yang relatif sederhana untuk mendapatkan tulang jiwa, namun karena tingkat keberhasilan dan kebrutalannya yang rendah, sangat sedikit master jiwa yang melakukannya. Jika kamu langsung menyatu dengannya, itu akan meningkatkan kekuatan jiwamu sebesar 5%. Kedengarannya tidak banyak, tetapi peningkatan ini akan selalu ada, terlepas dari peringkat budidaya Anda. Setelah peringkat kultivasi Anda meningkat, efeknya akan menjadi lebih jelas. Huo Yuhao menerima tas kulit yang diberikan Zhou Yi, lalu menoleh ke Wang Dong. Namun, Wang Dong segera menjauhinya. Jangan lihat aku tidak menginginkannya. Tidakkah menurutmu itu terlalu biasa bagiku? Huo Yuhao merasa tersentuh saat melihat ekspresi Wang Dong yang terlihat arogan. Secara alami, dia tahu bahwa Wang Dong sengaja melakukan ini untuk memberikan tulang jiwa kepadanya. Seperti yang dia katakan sebelumnya pada Xiao Xiao, bukan masalah besar untuk membaginya di antara mereka sendiri jika mereka mendapatkannya di masa depan. Namun, mendapatkan tulang jiwa lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Pada saat yang sama, siapa yang tahu kapan mereka akan mendapatkan tulang jiwa lainnya. Pipi Wang Dong menjadi kemerahan di bawah sinar matahari, yang menambah lapisan cahaya tipis di wajahnya. Meski dia berpaling, Huo Yuhao masih bisa melihat tekad di matanya. Dia bisa merasakan bahwa Wang Dong sedang berusaha menebus ketidakadilan yang dideritanya, sehingga dia tidak menolak tulang jiwa itu lagi. Dia dengan hati-hati menyingkirkan tulang jiwa-jiwa hukum rahasia sambil mengubur perasaan cinta persaudaraan jauh di dalam hatinya. Terkadang, cinta antar saudara tidak diungkapkan secara lantang, namun ditunjukkan melalui tindakan. Tulang jiwa ini akan sangat berguna. Mari kita pertahankan dulu, aku akan membantumu menggunakannya segera. Suara Skydream Ichewon terdengar di benak Huo Yuhao tanpa peringatan sebelumnya, membuatnya tersentak. Saudara mimpi langit. Mendengar suaranya, Huo Yuhao langsung merasa seperti baru saja melihat kerabat dekatnya. Keluhan yang telah lama dia pendam segera meledak, menyebabkan matanya menjadi agak merah. Namun, Zhou Yi, Wang Dong, dan Xiao Xiao secara alami berasumsi bahwa dia tersentuh oleh tindakan Wang Dong. Skydream Ichewon berbicara dengan sedih, Yuhao kecil, jangan merasa sedih. Tentu saja saudara ini mendukungmu. Manusia-manusia itu berpikiran sempit, mengira cincin jiwa saudara ini berumur 10 tahun. Kamu tidak perlu khawatir. Dalam beberapa tahun, aku akan membuat mereka gemetar saat melihat cincin jiwa 10 tahun ini. Aku akan mengulanginya lagi, cepat naikkan kekuatan jiwamu ke peringkat 20. Ketika saatnya tiba, aku akan memastikan tidak ada yang berani meremehkanmu. Aku pasti akan mencapai peringkat 20 secepat mungkin. Saya pasti akan sampai di sana sebelum saya lulus dari tahun 1. Ketegangan di hatinya telah hilang, namun dia masih merasakan perasaan terdesak karena tidak bisa menjadi murid inti. Dengan kultivasinya saat ini, sulit untuk mengatakan apakah dia dapat melanjutkan studinya di Akademi Shrek atau tidak. Zhou Yi berkata, Wang Dong, kembalilah bersama Xiao Xiao dulu. Ada beberapa hal yang perlu saya katakan kepada Huo Yuhao. Wang Dong memandang ke arah Huo Yuhao, matanya yang besar dan indah penuh semangat. Dia mengayunkan tinjunya ke arah Huo Yuhao, lalu pergi bersama Xiao Xiao. Zhou Yi berjalan ke arah Huo Yuhao dan meraih lengannya dengan tangan kanannya. Segera setelah itu, Huo Yuhao sekali lagi merasakan perasaan terbang menembus awan. Tidak lama kemudian, Zhou Yi berhenti. Yang membuatnya heran, Huo Yuhao menemukan bahwa mereka telah tiba kembali di area pengujian alat jiwa. Tempat ini meninggalkan kesan mendalam padanya saat terakhir kali dia datang ke sini, itu juga memperkuat keinginannya untuk mempelajari penciptaan dan pemanfaatan alat-alat jiwa. Pada saat ini, dia secara alami tahu apa artinya kembali ke sini. Guru Zhou, apakah Guru Fan Yu bersedia menerima saya sebagai muridnya? Huo Yuhao bertanya, ada sedikit kejutan dalam suaranya. Zhou Yi sedikit mengangguk, kamu anak yang cerdas. Namun, saya harus memperingatkan Anda. Karena Anda berada di tahun pertama, kultivasi Anda saat ini menempatkan Anda pada posisi yang sangat berbahaya. Persyaratan minimum untuk menjadi siswa tahun kedua adalah memiliki 2 cincin jiwa, jadi Anda harus mendapatkan cincin jiwa kedua pada akhir tahun pertama.
Saya tidak keberatan jika Anda mengembangkan seni alat jiwa seiring dengan Anda melanjutkan studi di Departemen Jiwa Bela Diri, tetapi Anda masih harus memiliki dasar yang baik di bidang jiwa bela diri, bahkan jika Anda memutuskan untuk berspesialisasi dalam alat jiwa di masa depan. Karena itu, Anda harus mengatur waktu Anda secara rasional. Zhou Yi membawa Huo Yuhao ke area pengujian alat jiwa saat dia berbicara. Fan Yu yang bertubuh kokoh dengan cepat menghampiri mereka ketika mereka masuk. Dibandingkan dengan wajah dingin dan tegas yang dia miliki terakhir kali, Fan Yu saat ini memiliki ekspresi yang jauh lebih lembut di wajahnya. Dia mengambil inisiatif untuk menepuk bahu Huo Yuhao dan berkata, "Saya menonton final penilaian mahasiswa baru Anda. Itu sangat brilian, Anda melakukannya dengan sangat baik." Zhou Yi memandang Fan Yu dengan ekspresi agak tercengang di wajahnya. Meskipun dia tampak seperti orang yang tegas di luar, dia sebenarnya adalah orang yang berhati hangat di dalam. Di sisi lain, dia memahami kepribadian Fan Yu dengan sangat baik. Dia adalah orang yang jarang memuji orang lain, dan juga sangat sombong di dalam hatinya. Huo Yuhao hanyalah seorang siswa tahun pertama, oleh karena itu bukanlah hal yang kecil baginya untuk dipuji begitu tinggi oleh Fan Yu. "Salam, Guru Fan Yu." Huo Yuhao menyapa Fan Yu dengan hormat. Fan Yu mengangguk. "Saya telah mendengar dari Zhou Yi bahwa deteksi spiritual Anda telah meningkat pesat. Ayo, kita mencobanya." Orang seperti Fan Yu, yang mengabdikan seluruh hidupnya untuk penelitian, selalu berterus terang ketika menghadapi berbagai hal. Baiklah, saat cincin jiwa jutaan tahunnya yang putih bersih bangkit dari kakinya, pupil mata Huo Yuhao berubah menjadi emas pucat. Emas pucat dalam jumlah yang sangat kecil melintas di cincin jiwa putihnya, tetapi tidak ada yang berhasil menyadarinya. Huo Yuhao langsung melepaskan deteksi spiritualnya, merangkum segala sesuatu dalam diameter 50 meter. Ketika dia merasakan gambar 3 dimensi segala arah muncul di benaknya, Fan Yu mengangguk puas. Sebenarnya sudah meningkat sedikit. Pantas saja kalian bisa menjadi juara dalam penilaian mahasiswa baru. Dengan deteksi spiritual kalian, kalian pasti bisa memprediksi semua pergerakan lawan." Saat dia berbicara, Fan Yu tiba-tiba menyadari bahwa gambaran deteksi spiritual dalam pikirannya sedang berubah. Gambar yang semula bersifat segala arah mulai menyusut ke satu arah, namun jangkauannya secara bertahap meningkat. Perasaan aneh saat indera seseorang diperluas sungguh terlalu ajaib. Zhou Yi juga berada di bawah pengaruh berbagi deteksi spiritual Huo Yuhao, jadi dia juga merasakannya. Matanya langsung melebar, dan tanpa sadar dia berteriak, "Bagaimana kabarmu?" Huo Yuhao melihat tatapan heran kedua guru itu, tapi tidak menjawab ketika dia memfokuskan deteksi spiritualnya ke satu arah. Dia harus berkonsentrasi secara intens. Akhirnya, ketika jangkauan deteksi spiritualnya telah mencapai batasnya, dia berhenti, lalu membatalkan aktivasi skill jiwanya. Fan Yu menatapnya, tatapan tajam di matanya. 121 meter. "Bagus sekali, Anda telah melakukan apa yang saya minta. Yuhao, izinkan saya menanyakan ini kepada Anda, apakah jangkauan deteksi spiritual Anda akan terus meningkat seiring dengan kultivasi Anda?" Setelah ragu sejenak, Huo Yuhao mengangguk. "Bagus." Fan Yu berteriak keras, menyentak Huo Yuhao dan Zhou Yi. Fan Yu menepuk bahu Huo Yuhao lagi. "Ikuti aku." Dengan itu, dia berbalik dan berjalan kembali menuju area pengujian dengan langkah besar. "Kaitu, kemarilah." Fan Yu melambaikan tangannya, menyebabkan He Kaitu, yang sebelumnya pernah dilihat Huo Yuhao, dengan cepat berlari mendekat. Saat dia melihat Huo Yuhao, dia langsung berteriak dengan nada terkejut, "Itu kamu, Huo Yuhao? Sudah lama tidak bertemu." Huo Yuhao tersenyum saat melihat wajah sederhana He Kaitu. "Bagaimana kabarmu, saudara He? Kamu terlihat lebih kuat hari ini." Memang benar, He Kaitu yang berkulit gelap pada dasarnya memiliki fisik orang dewasa pada saat ini. Otot-ototnya kekar, sementara tubuhnya yang kuat tidak jauh dari tubuh Fan Yu. Fan Yu melanjutkan, "Kaitu, tunjukkan pada Yuhao kekuatan master jiwa dari Departemen Alat Jiwa. Anda tidak perlu menahan diri." Tentu, He Kaitu jelas menjadi bersemangat. Dia dengan cepat melepaskan pakaian atasnya, memperlihatkan tubuh kokohnya. Setelah melakukan itu, dia melakukan sesuatu yang membuat Huo Yuhao terperangah. Tangan He Kaitu melayang di sekitar tubuhnya saat dia menepuk sabuk di pinggangnya tanpa henti. Hal ini menyebabkan benda logam aneh yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari sabuk penyimpanannya, yang kemudian dia lengkapi.
Butuh waktu kurang dari 10 detik baginya untuk menyelesaikan perlengkapan dirinya dengan benda logam aneh itu. Saat ini dia seluruhnya tertutup potongan logam hitam, namun Huo Yuhao secara alami tidak tahu apa itu logam hitam atau kegunaannya. Setelah itu, tubuh Heike itu bersinar, dan ketiga cincin jiwanya menyala. Dia memiliki 2 cincin jiwa kuning dan 1 ungu, kombinasi cincin jiwa yang optimal. Segera setelah itu, cincin jiwa pertamanya menyala, menyebabkan benda kuning setebal 2 cm sepanjang telapak tangan orang dewasa muncul di mulutnya. Dia dengan santai mengangkat tangan kirinya, dan percikan muncul di logam hitam yang menutupi tangannya. Benda tebal dan panjang di mulutnya menyala, menyebabkan asap putih membubung ke udara. Otot-otot wajah Huo Yuhao bergetar hebat, tapi dia dengan paksa menahan diri untuk tidak tertawa. Benda yang ada di mulut Heike itu terlalu mirip dengan yang baru dipanggang, panas, kotoran. Secara alami, objek tersebut tampaknya memiliki tekstur yang jauh lebih keras. Pada saat itu, pipi Heike itu tiba-tiba melotot, seperti dia menghirup sesuatu dengan paksa. Setelah itu, kepulan asap keluar dari mulutnya. Dengan kotoran masih di mulutnya, dia berjalan ke area pengujian. Meskipun Huo Yuhao terpana oleh efek aneh dari jiwa bela diri Heike itu, dia bergegas mengaktifkan deteksi spiritualnya untuk mengamati gerakan Heike itu dengan lebih hati-hati, karena gambar 3 dimensi segala arah memungkinkan dia merasakan hal-hal di sekitarnya dengan lebih jelas. Begitu dia mengaktifkan deteksi spiritualnya, Huo Yuhao segera merasakan ada sesuatu yang salah. Dia menemukan bahwa area pengujian tampak menjadi hidup, karena bola logam besar dengan diameter setidaknya setengah meter mulai bermunculan dari segala arah. Saudaraku, hati-hati, Huo Yuhao tidak bisa menahan tangisnya. Heike itu berbalik ke arahnya, lalu tersenyum dan mengacungkan jempolnya. Segera setelah itu, aura Heike itu berubah drastis. Tatapan Heike itu yang biasanya lugas tiba-tiba menjadi tajam saat dia memindahkan kotoran di mulutnya ke samping dan menarik napas dalam-dalam. Setelah itu, gerakannya seketika menjadi sekuat seekor citah. 2 bola logam besar muncul di sampingnya, dan dengan cepat terbang ke arahnya. Heike itu dengan cepat berlari ke samping, lalu berguling ke depan, membiarkannya menghindar. Dia segera berbalik setelahnya, dan 2 keping logam hitam yang dia letakkan di bahunya terbuka, memperlihatkan lubang sangat kecil. Pada titik ini, Huo Yuhao merasakan bahwa kekuatan jiwa di tubuh Heike itu tiba-tiba mulai melonjak hebat dan dengan cepat berkumpul di bahunya. Segera setelah itu terjadi, dia melepaskan 2 sinar tipis cahaya putih dari bahunya, yang secara akurat mengenai bola emas yang meluncur ke arahnya. Huo Yuhao memperhatikan bahwa otot bahu Heike itu sedikit bergerak saat dia melepaskan sinar putih, kemungkinan besar demi menyesuaikan arah laser putih. Kedua bola logam itu berhenti sejenak, sebelum tiba-tiba meleleh di udara. Apakah ini kekuatan alat jiwa? Huo Yuhao tercengang. Dia tahu, berdasarkan deteksi spiritualnya, bahwa kedua bola logam itu berlubang di bagian dalam. Namun, beratnya masih relatif berat. Namun, mereka langsung diledakkan oleh 2 laser tipis. Namun, Huo Yuhao bahkan lebih terkejut dengan apa yang terjadi setelahnya. Potongan logam hitam di bahu Heike itu dengan cepat meluas hingga menutupi lengan Heike itu, menyebabkan tabung logam sepanjang 6 kaki setebal lengan anak-anak muncul di kedua lengannya. Setelah potongan logam selesai memanjang, Huo Yuhao dapat melihat Heike itu memindahkan kekuatan jiwanya dari bahu ke lengannya, yang menyebabkan 6 tabung logam itu mengeluarkan lidah api. Pada saat itu, kekuatan jiwa mengamuk Heike itu bahkan mendistorsi deteksi spiritual Huo Yuhao. 1. 6 bola logam besar yang menyerang ke arah Heike itu semuanya dipukul dengan keras, banyak depresi muncul pada mereka. Heike itu baru menembakkan 6 tabung logam selama kurang dari 3 detik sebelum 6 bola logam itu hancur seluruhnya. Segera setelah mereka menghilang, 6 bola logam muncul di sisi kiri dan kanannya dan melesat ke arahnya. Heike itu mengarahkan kotoran di mulutnya ke atas, memperlihatkan senyuman tak kenal takut. Kemudian, potongan logam hitam di sekujur tubuhnya mulai bergerak. Terlebih lagi, sepertinya semuanya telah diaktifkan oleh dia yang menggerakkan ototnya. Segera setelah mereka selesai bergerak, kekuatan jiwa Heike itu meledak keluar seperti ledakan. Huo Yuhao mendapat bantuan deteksi spiritualnya, namun dia masih tidak dapat menghitung jumlah benda logam seperti tabung yang muncul di seluruh tubuh Heike itu. Segera setelah itu, dia melihat Heike itu telah sepenuhnya tertutup cahaya.
Rentetan sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya melesat dengan liar darinya menuju bola logam. Di bawah gelombang kekuatan jiwanya yang mengerikan, 12 bola logam besar itu langsung hancur di udara. Ini terlalu mengejutkan. Setelah melakukan semua ini, kekuatan jiwa Heike itu hampir terkuras seluruhnya. Tabung logam di tubuhnya dengan cepat menghilang dan berubah kembali menjadi bentuk asli dari armor logam hitamnya. Pada saat itu, Huo Yuhao tidak lagi menganggap Heike itu terlihat aneh. Di matanya, Heike itu yang lembut dan lugas telah menjadi monster. Dia pernah melihat beberapa tetua jiwa bercincin tiga di masa lalu, seperti Dai Huabin, Ning Tian, kakak seniornya sendiri, Bei Bei, dan guru Xiaoya. Mereka semua memiliki 3 cincin jiwa, tetapi dalam hal kekuatan tempur, mereka bahkan tidak berada pada level yang sama dengan Heike itu saat ini. Kekuatan destruktif dari tabung logam itu terlalu mengerikan. Heike itu berjalan ke samping dan dengan cepat melepaskan potongan logam hitam dari tubuhnya. Benda kecil di mulutnya juga telah menghilang, namun aroma samar asap masih tertinggal di sekujur tubuhnya. Fan Yu tersenyum dan memandang ke arah Huo Yuhao. Bagaimana menurutmu? Huo Yuhao tanpa sadar menjawab, ini terlalu kuat. Fan Yu menjawab, tingkat budidaya Ke itu masih terbatas, jadi dia hanya mampu melepaskan sebagian dari kekuatan alat jiwa. Saat ini, dia masih belum bisa menggunakan alat jiwa yang lebih kuat. Selain alat jiwa stasioner yang Anda lihat terakhir kali, semua alat jiwa diaktifkan melalui kekuatan jiwa. Karena itu, menumbuhkan kekuatan jiwa juga penting bagi para master jiwa dari Departemen Alat Jiwa. Saya tahu bahwa Anda pasti penasaran dengan bagaimana para master jiwa dari Departemen Alat Jiwa melawan mereka yang berasal dari Departemen Jiwa Bela Diri dalam pertempuran. Izinkan saya memberitahu Anda ini, di bawah peringkat Sol Sage, Departemen Alat Jiwa kami memiliki keunggulan absolut melawan Departemen Jiwa Bela Diri dalam pertempuran. Sebaliknya, Departemen Jiwa Bela Diri memiliki keunggulan absolut melawan kami dalam pertarungan antara master jiwa di atas peringkat Sol Sage. Benua Douluo kami berfokus terutama pada jiwa bela diri, tetapi pasukan dari berbagai negara lainnya fokus terutama pada alat jiwa. Dari sudut pandang lain, alat jiwa lebih bermanfaat bagi orang biasa, karena alat tersebut dapat dengan mudah memberi mereka kekuatan tempur dalam jumlah besar dalam waktu singkat. Setelah mendengarkan penjelasan Fan Yu, Huo Yuhao akhirnya memiliki pemahaman dasar tentang alat jiwa. Dia telah melihat kekuatan yang ditunjukkan Heike itu, dan dapat menjamin bahwa, kecuali kemampuan jiwa bela diri musuhnya mampu membatasinya, bahkan leluhur jiwa bercincin 4 pun tidak akan bisa menandinginya. Hal ini meningkatkan minat Huo Yuhao terhadap alat jiwa ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Fan Yu tahu bahwa momen krusial telah tiba. Dia menurunkan nadanya, saat ini, Departemen Alat Jiwa lebih lemah daripada Departemen Jiwa Bela Diri setelah tahap 7 cincin, tapi itu bukanlah suatu kepastian. Dari sekian banyak topik penelitian yang saya miliki, yang paling penting adalah membina seorang master jiwa yang sempurna dari Departemen Alat Jiwa. Saya berusia 46 tahun ini, dan satu-satunya murid yang pernah saya terima adalah Kaitu. Jika Anda bersedia, saya juga bersedia menerima murid lain. Huo Yuhao relatif cerdas, dan Fan Yu sudah menjelaskan semuanya dengan sangat jelas bagaimana dia bisa ragu. Dengan putong, Huo Yuhao berlutut di tanah. Guru Fan Yu, tolong jadikan aku sebagai muridmu. Saya pasti akan bekerja keras untuk mempelajari alat jiwa. Setelah itu, dia bersujud kepada Fan Yu sebanyak 3 kali. Fan Yu sedikit mengangguk ketika dia membiarkan Huo Yuhao memberikan penghormatan. Setelah dia melakukan koutou 3 kali, Fan Yu membantunya berdiri. Saya telah mendengar ketekunan Anda dari Zhou Yi. Mulai sekarang, kamu adalah muridku yang kedua, dan juga yang terakhir. Aku akan melakukan yang terbaik untuk mengasuhmu dan Kaitu. Suatu hari nanti, saya akan menunjukkan kepada Departemen Jiwa Bela Diri tingkat apa yang dapat dicapai oleh Departemen Alat Jiwa kita. Yuhao, kamu bukan hanya muridku, mulai sekarang, kamu juga murid inti dari Departemen Alat Jiwa. Saya mendengar bagaimana Departemen Jiwa Bela Diri mengevaluasi Anda, itu kerugian mereka karena tidak menerimamu sebagai murid inti. Saya seorang murid inti sekarang. Keberuntungan ini terlalu mendadak, sampai-sampai Huo Yuhao hanya bisa menatap kosong. Perbedaan perlakuan antara Departemen Jiwa Bela Diri dan Departemen Alat Jiwa segera menyebabkan skala di dalam hatinya bergeser. Terlepas dari faktanya, Huo Yuhao masih anak-anak berusia 11 tahun.
Karena masa kecilnya, dia termasuk orang yang menyimpan dendam. Namun di saat yang sama, hal ini membuatnya semakin menghargai bantuan. Saat Fan Yu berkata bahwa dia akan menjadi murid inti dari Departemen Alat Jiwa, Huo Yuhao merasakan kehangatan muncul dari hatinya. Keluhan yang dia tekan segera berubah menjadi aliran hangat yang mengalir ke matanya. Guru, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membiarkan air matanya mengalir deras. Fan Yu merentangkan tangannya dan memegang bahu Huo Yuhao. Anak baik, jangan menangis. Saya tahu betapa sedihnya perasaan Anda, tetapi saya harus memberitahu Anda ini, tidak peduli siapa itu, jika Anda tidak ingin merasa dirugikan, dan ingin dihormati oleh orang lain, Anda hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Yang perlu Anda lakukan adalah menggunakan kekuatan Anda sendiri untuk menolak keluhan Anda. Huo Yuhao mengangguk berulang kali sambil menyeka air mata dari wajahnya. Heike itu berjalan mendekat juga. Sambil tertawa, dia memeluk Huo Yuhao, lalu menggunakan kekuatannya yang sangat besar untuk mengangkatnya dari tanah dan memutarnya membentuk lingkaran. Aku punya adik laki-laki sekarang, hahaha. Ini terlalu bagus, saya tidak perlu sendirian lagi. Yuhao, kita bersaudara mulai sekarang. Kakak laki-laki. Perasaan yang datang dari hati Heike itu membuat Huo Yuhao merasakan sesuatu yang mirip dengan perasaan yang diberikan kakak seniornya, Bei, kepadanya. Karena itu, emosi batinnya tidak bisa tidak melonjak lagi. Fan Yu berkata, Yuhao, meskipun kamu telah menjadi murid inti dari Departemen Alat Jiwa kami, kamu masih perlu meletakkan dasar yang kuat untuk dirimu sendiri sebagai seorang master jiwa. Karena itu, Anda harus terus meningkatkan pengetahuan Anda di Departemen Jiwa Bela Diri, setidaknya sampai Anda lulus dari tahun ketiga Anda. Selain itu, Anda perlu memfokuskan sebagian besar energi Anda untuk mengembangkan jiwa bela diri Anda. Kekuatan jiwa adalah fondasi dari segala sesuatu yang kita lakukan, ini juga terjadi pada Departemen Alat Jiwa. Di saat yang sama, Anda memiliki jiwa bela diri yang istimewa, jadi Anda harus memperhatikan keterampilan jiwa Anda juga. Saya harap Anda tidak hanya menjadi master jiwa yang luar biasa dari Departemen Alat Jiwa di masa depan, tetapi juga akan menjadi master jiwa pertempuran sistem kontrol yang luar biasa juga. Saya tidak akan menyembunyikan ini dari Anda, Departemen Alat Jiwa kami memiliki persaingan dengan Departemen Jiwa Bela Diri. Karena itu, Anda harus merahasiakan masalah Anda menjadi salah satu murid inti kami untuk saat ini, sehingga kami tidak akan memancing reaksi dari Departemen Jiwa Bela Diri. Selain itu, Anda tidak bisa menjadi murid inti dari Departemen Jiwa Bela Diri. Saat Anda memasuki halaman dalam, Anda akan memasuki halaman dalam Departemen Alat Jiwa kami. Zhou Yi akan membantu Anda mengisi formulir yang memungkinkan Anda bergabung dengan Departemen Alat Jiwa kami. Kelasmu di Departemen Jiwa Bela Diri biasanya berakhir sekitar pukul 4 sore, jadi setelah kelas kamu harus datang kepadaku untuk belajar selama 2 jam setiap hari. Departemen Jiwa Bela Diri memiliki hari istirahat setiap minggunya, tetapi Anda harus datang ke sini dan belajar pada hari itu juga. Apakah kamu takut dengan kerja keras? 1. Dari manganya.